Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sahabat semak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita membahas tentang dakwaan Nikita Mirzani ya. Dimana minggu lalu kalau nggak salah itu kita membahas tentang prejudicial gesil yang sebenarnya bisa diambil langkah tersebut melalui eksepsi ya, yang bisa diajukan oleh kuasa hukum maupun oleh Nikita Mirzani langsung ya dalam perkara pidana. Jadi nanti akan menunda perkara pidananya dulu sampai perkara perdatanya memiliki kekuatan hukum tetap ya, karena nanti kita juga mengajukan gugatan, tapi nggak tahu apakah itu diambil atau tidak. Tapi kali ini kita mencoba untuk melihat dakwaan dari Nikita Mirzani yang telah dibacakan beberapa hari lalu ya. Nah, kalau kita lihat itu berat loh, baik pidana ancaman hukumannya maupun jenis dakwaannya. Jadi kalau kita lihat jenis dakwaan dari Nikita Mirzani adalah kombinasi. Apa itu kombinasi? Jadi dakwaan kombinasi itu adalah dakwaan kumulatif ditambah dengan dakwaan alternatif. Nah, tambah pusing kan? Jadi kita jelaskan. Dakwaan kumulatif itu ada dakwaan pertama, ada dakwaan kedua, atau seterusnya. Tapi kalau dalam perkara Nikita Mirzani ada dakwaan pertama dan ada dakwaan kedua. Dan loh ya, bukan atau. Dakwaan pertama dan kedua. Ditambah lagi yang pertamanya itu ada alternatifnya. Jadi dakwaan pertama ke satu atau kedua. Nah, ini sebagaimana kita lihat ya dalam surat dakwaan pasal surat dakwaan perkara 362 Pitsus 2025 di PN Jakarta Selatan ya. Itu bisa kita lihat, itu surat dakwaannya secara lengkap bisa kita baca kalau sobat ingin membaca secara lengkap di SIPP PN Jakarta Selatan. Nah, dalam perkara Nikita Mirzani ini dakwaan pertama yang ke-1 itu adalah tentang Undang-Undang ITE, di mana pasal yang didakwakan adalah pasal 45 ayat 10A junto pasal 27B ayat kedua Undang-Undang ITE ya, dengan perubahan terakhir Undang-Undang 1 tahun 2024. Itu ancaman hukumannya maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar kalau tidak salah ya. Atau yang kedua, jadi yang pertama atau yang kedua itu adalah pasal 369 ayat 1, yaitu terkait dengan apa? Terkait dengan pemerasan dengan menggunakan ancaman ya, ancamannya bisa pencemaran nama baik atau membuka rahasia. Itu ancaman hukumannya adalah 4 tahun. Ya, jadi saya ulang, dakwaan pertama itu ancaman hukumannya 6 tahun, atau dakwaan kedua 369 ancaman hukumannya 4 tahun. Dan, nah ini dannya ini, dan kedua, Undang-Undang TPPU pasal 3 itu berat sekali. Pasal 3 Undang-Undang TPPU, TPPU tindak pidana pencucian uang ya, yang turut didakwakan di dalam dakwaan Nikita Mirzani, itu ancaman hukumannya adalah 20 tahun penjara. Dan itu apabila bisa dibuktikan oleh jaksa ya, dakwaan pertama dan dakwaan kedua bisa dibuktikan, ini bisa berat sekali tuntutan kepada Nikita Mirzani. Karena Nikita Mirzani juga sudah beberapa kali terkena perkara pidana di PN Jakarta Selatan ini. Kalau kita lihat bila track ya, di PN Jakarta Selatan itu ada 3 perkara ya, 2 perkara tentang penganiayaan dan 1 perkara tentang Undang-Undang ITE ini. Bisa jadi ini jadi pertimbangan oleh hakim untuk memperberat hukumannya gitu loh. Jadi saya tidak memihak Nikita maupun pelapor ya, tapi kita melihat secara hukumnya. Dan ini Nikita Mirzani harus serius dalam menghadapi ini, harus serius menghadapi ini ya. Ketika di proses persidangan tidak usah cengengesan ya, sehingga nanti akan menyebabkan hakim menegur beliau seperti persidangan kemarin ditegur oleh hakim, padahal dia sebenarnya sudah familiar ya dengan pengadilan, makanya dia harus tahu sebenarnya
dan harapannya adalah dia bisa sopan ya di persidangan. Silakan katakanlah buktikan. Mereka kan menyampaikan akan membongkar semua di pengadilan. Silakan sekarang dibongkar semua di pengadilan. Tunjukkan bukti-bukti semua yang bisa meringankan dakwanya dia, atau bukan hanya meringankan tapi bisa membebaskan dia dari dakwaan itu, dari 2 dakwaan itu. Tapi di satu sisi penuntut umum pasti juga akan mempersiapkan diri dengan membuktikan bahwa si Nikita Mirzani ini bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama ya, pertama ke 1 atau kedua, dan dakwaan kedua gitu loh. Jadi itu disinilah ajang untuk pembuktian, dan nanti terbukti atau tidak terbuktinya nanti itu pada saat nanti hakim akan memutuskan dalam pertimbangannya begitu loh. Tapi pesan yang ingin kita sampaikan kepada Nikita Mirzani maupun kepada kuasa hukumnya maupun kepada masyarakat ya, ketika kita sudah menyampaikan bahwa saya bisa membantah semua ini, silakan sekarang waktunya. Di persidangan ini terbuka seluas-luasnya tempat untuk terdakwa ya, untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah ya, dengan bukti surat, dengan bukti saksi, dengan dokumen elektronik dan segala macamnya, bukan dengan asumsi. Ingat ya, demikian juga jaksa bisa membuktikan bahwa terdakwa itu adalah bersalah dengan bukti surat, saksi, ahli, dan seterusnya begitu. Ya, harapannya apa? Harapannya ini adalah bisa menjadi pembelajaran buat kita semua ya, kita harus hati-hati dalam bertindak, dalam berhubungan dengan orang lain, agar jangan sampai masuk ke permasalahan undang-undang ITE, bagi itu terkait dengan pencemaran nama baiknya, terkait dengan pengancaman seperti yang dialami oleh Nikita Mirzani sebagai terdakwa di sini begitu. Dan jangan sampai nanti ini Nikita Mirzani bisa diancam dihukum dengan hukuman maksimal. Ya, hukuman maksimalnya pasal 3 TPPU itu 20 tahun penjara, dan yang ke-1 tadi 6 tahun dan 4 tahun, bisa 20 tahun lebih. Tapi hukum di Indonesia kan menentukan 20 tahun yang terberat, bisa jadi 20 tahun. Tapi bisa jadi juga tidak sampai segitu, itu kan maksimal ya. Itu maksimal hukumannya, tetapi nanti bisa berkurang juga gitu kan. Bisa katakanlah tergantung pertimbangan hakim. Tapi kita tidak boleh bergantung pada pertimbangan nanti pertimbangan hakim pasti akan hukumannya ringan. Jangan. Jadi harus dibuktikan. Kayak Nikita Mirzani silakan dibuktikan. Ini kesempatan kamu untuk membuktikan kalau kamu memang tidak bersalah. Demikian ya. Semoga bermanfaat. Nanti kita ikuti perkembangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.